seluruh yang namanya asyik-asyik mereka kerjakan. Mata yang ada di kepala melihat itulah yang enak, itulah yang ruh Anda punya hajat, dan tak ada hajat ruhmu lebih hebat daripada hajat dia kenalkan saya kepada. Kalau dilihat zahir kehidupan, harusnya mereka yang tidak beriman kepada Allah itulah orang-orang bahagia. Kenapa? Seluruh yang namanya asyik-asyik mereka kerjakan. Seluruh yang namanya pesta-pesta itu harian mereka. Seluruh yang namanya ketawa-ketawa pekerjaan harian mereka. Seluruh yang namanya happy-happy itu setiap hari yang mereka lakukan. Realita membuktikan mereka bahwa mereka tak bahagia. Apa yang kurang dari syahwat di negeri kufar? Semuanya tersedia, semuanya legal, semuanya boleh, tak boleh ada yang melarang bahkan. Logika manusia seharusnya berkata, mereka orang yang paling bahagia. Kenapa? Keasikan-keasikan dunia tersedia dengan legalnya. Akan tapi coba lihat, kebahagiaan tidak ada di barisan mereka. Mereka hidup dengan penuh kesempitan. Oleh karena itu terlalu banyak di negeri mereka yang namanya bunuh diri atau bunuh membunuh. Kenapa? Bukti bahwa hati mereka tak bahagia dengan pekerjaan mereka mengikuti sesuatu yang dia bukanlah tujuan utama hidup seorang manusia bernama menuju Allah. Akan tetapi orang-orang yang matanya hanya mata yang ada di kepala melihat itulah yang enak, itulah yang nyaman, itulah yang asik, itulah yang oke, itulah akhirnya mereka pun tinggalkan negeri mereka ini, pergi ke negeri sana untuk dapat kebebasan sebebas-bebasnya seperti yang mereka inginkan. Mereka berharap hidup mereka nyaman di sana, ternyata hancur. Kata kuncinya jelas, engkau itu ciptaan Allah. Kalau engkau tidak mengikuti aturan Allah, hidupmu sengsara. Itu kata kuncinya. Engkau ciptaan Allah, dan Allah paling tahu bagaimana ciptaannya agar ciptaannya itu bahagia, agar ciptaannya itu jaya, agar ciptaannya itu menang, agar ciptaannya itu menjadi orang sukses. Allah paling tahu cara itu, dan Allah ajarkan kepada kita. Namun engkau tak mau, menganggap itu kekangan, menganggap itu keterpaksaan, menganggap itu penindasan kebebasan bertindak. Dan semua itu hembusan-hembusan iblis dan bala tentaranya. Umat Islam sudah merasa sekarang ini ikut agama itu dikekang, ikut aturan syariat itu terkekang, ikut aturan syariat tak bebas, ikut aturan syariat haram semua. Akhirnya tak mau. Hidup mau pilih sendiri, terserah saya, jangan atur-atur saya. Karena menurut saya itu yang akan baik saya lakukan, saya akan lakukan. Menurut saya itu akan membawa saya kepada kebahagiaan, saya akan lakukan. Menurut saya itu yang akan membawa saya kepada ketenangan dan ketenteraman, saya akan lakukan. Selamat, engkau akan hidup penuh dengan ketidakbahagiaan dan penuh dengan kesengsaraan dan penuh dengan kesempitan. Begitu kata penciptamu, hai orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau ikut aturan Allah, tidak mau kenal kepada Allah, dan tidak mau berjalan dengan jalan yang akan mengantarkannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala,
maka untuk dia kehidupan yang sempit, kehidupan yang terhimpit, kehidupan yang terkekang. Justru engkaulah yang terkekang ketika engkau tidak mau diatur oleh Allah penciptamu, dikekang oleh iblis, dikekang oleh syahwat, dikekang oleh aneka ragam transaksi-transaksi dunia, dikekang oleh aneka ragam peraturan-peraturan dunia, dikekang oleh aneka ragam, dan anehnya engkau merasa merdeka. Padahal sebenarnya engkaulah yang sedang terbelenggu, wahai manusia-manusia dungu yang meninggalkan Al-Quran dan tidak beriman kepada Al-Quran. Oleh karena itu orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah katakan dalam Al-Quran, jahil. Penciptanya telah menerangkan, tak mau. Penciptanya telah mengingatkan, tak mau. Penciptanya telah mengajak, tak mau. Mau ikut aturan sendiri, bebas memilih. Boleh bebas memilih dengan syarat engkau yang punya segala-galanya. Permasalahannya engkau hanya nerima doang. Masa sih nerima doang, diatur gak mau? Padahal nerima doang loh. Gak membuat, gak menciptakan, gak menumbuhkan, gak mengatur, gak. Kita terima bersih loh. Wallahi kalau ada orang yang memberikan kepada kita rumah dengan segala fasilitasnya, memberikan kepada kita kendaraan dengan segala fasilitasnya, memberikan kepada kita aneka ragam kenikmatan dunia, lalu dia membuat peraturan untuk kita, kita mau patuh dan taat kepada aturannya demi tetap mempertahankan tinggal di rumah mewah dengan fasilitas serba mewah, dengan kendaraan serba mewah itu. Kalau manusia yang berbuat itu kepadamu, engkau mau mengerjakannya. Itu buktinya engkau masuk perusahaan dan mau ikut seluruh aturan perusahaan. Namun begitu Allah penciptamu yang mengatur, engkau tak mau ikut. Kan aneh. Bin aneh, bin aneh, bin aneh. Tidak ada hajat ruh lebih daripada hajatnya untuk kenal kepada Rabbnya. Tak ada hajat ruh. Ruh Anda punya hajat, punya keinginan, punya kebutuhan, dan tak ada hajat ruhmu lebih hebat daripada hajat dia, kenalkan saya kepada pencipta saya. Siapa sebenarnya yang telah menciptakan diriku? Dekatkan aku kepadanya. Oleh karena itu, ruh yang tidak mau kenal kepada Allah sengsara, menderita. Maka jangan pernah Anda mengira tawanya pelaku maksiat artinya bahagia. Jangan Anda mengira pestanya pelaku maksiat artinya bahagia. Justru mereka berpesta, justru mereka tertawa untuk mencampakkan tekanan-tekanan batin yang mereka alami setiap hari. Jangan salah pandang. Buka mata hatimu untuk memandangnya. Jangan pandang pakai mata yang ada di kepala. Kalau memandangnya pakai mata yang ada di kepala, nampaknya enak, nampaknya asik, nampaknya happy. Tapi kalau Anda memandang pakai hati, lalu menjadikan Al-Quran sebagai cahaya untuk memandang, maka Anda akan tahu bahwa mereka tertawa untuk menghilangkan kesempitan hidup. Mereka berpesta karena mereka hidupnya nggak nyaman. Mereka mabuk karena mereka hati mereka itu terkekang, terbelenggu, terhimpit.
Itu yang sebenarnya terjadi. Rabbmu telah mengatakannya di dalam Al-Quran. Wahai muslim, wahai muslimah. Kalau mau terkekang seperti mereka, tirulah. Kalau mau hidup terhimpit seperti mereka, tirulah. Tapi terima konsekuensi. Tak bertemu Allah di akhirat. Karena engkau tak mau belajar tentang Allah. Tak mau belajar tentang asma wa sifat. Tak mau mengambil jalan yang akan mengantarkan kamu. Tak mau berjalan di atas yang akan mengantarkanmu kepada Allah. Terima konsekuensi. Hidup adalah pilihan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kufur, kufurlah. Namun yang beriman bertemu Allah, yang kufur tak bertemu Allah. Ini dia bahasan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam Fadlu Al-Ilm, kemuliaan ilmu tentang asma Allah dan sifat Allah. Dan beliau membawakan 3 bab dalam judul yang sama. Ini baru 1 bab. Insya Allah menyusul 2 bab yang akan datang.